Halo, selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar kesehatan, tetapi tetap ringan seperti ngobrol sambil ngopi di rumah jaga. Yuk istirahat sejenak, ini waktunya Jeda Praktek. Hari ini topiknya cukup seru dan menarik. Kita akan bahas tentang pembahasan seputar anestesi. Karena ketika kita mendengar sebuah kata pembiusan, ini akan menjadi ketakutan tersendiri bagi beberapa orang. Hari ini saya sudah ditemani oleh dokter spesialis anestesi. Selamat datang, Dr. Reza. Selamat datang, Dr. Eva. Iya, Dr. Reza. Jadi memang mitos yang beredar di masyarakat itu tentang anestesi itu mengerikan nih, Dok. Iya. Iya, Dok ya. Iya. Jadi saya mau tanya dulu deh, Dok. Yang sempat saya dengar itu adalah mitosnya ketika kita dibius, kita akan menjadi lupa terhadap sesuatu atau mungkin orang bilang amnesia. Itu gimana, Dok? Jadi itu ya, ada obat-obat anestesi pembiusan, dia yang memiliki efek lupa di sekitar sesaat dan sesudah operasi. Itu ada namanya obat-obat golongan benzodiazepin atau kita namanya golongan midazolam. Itu ada efek amnesia retrograde. Jadi dia saat di ruang penerimaan, saat pasien masuk ke ruang tindakan, biasanya kita masukkan obat itu agar setelah tindakan pasien lupa saat di dalam kamar operasi, lupa saat di ruang penerima, jadi dia tidak trauma. Itu ada. Oh gitu. Nah, tapi tidak lupa jangka panjang tidak. Tetap dia ingat nanti keluarganya siapa, namanya siapa, tetap bisa ya, Dok ya? Bisa. Cuma lupa sesaat itu aja. Oh, berarti mitos itu sebenarnya benar, tapi lebih tepatnya pada jangka waktu pendek ya, Dok? Iya, jangka waktu pendek, sesaat dan setelah operasi. Oh gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya amnesianya itu sendiri bukan amnesia yang misalkan memori saya tentang ilmu tentang biologi atau perkalian zaman SD gitu, enggak ya, Dok? Enggak, tetap masih. Ilmu itu masih akan ada, cuman hilang. ketika kita sampai di penerimaan sampai mungkin ke ruang pemulihan. Ke ruang pemulihan, ya. Kadang ada yang lupa, kadang masih ada yang ingat sedikit. Oh, masih ada yang ingat sedikit. Oh gitu, baik. Baik, saya mau masuk ke mitos yang kedua nih, Dokter. Kalau di anestesi itu bisa ada risiko tidak bangun lagi. Gimana, Dok? Oke. Jadi di saat proses pembiusan kan kita ada tiga tahap ya, Dok. Ya. Yang pertama tahap pre-anestesi. Di situ kita akan men-screening atau menganalisis dari riwayat penyakit pasien, riwayat operasi pada pasien sudah berapa kali, lalu riwayat pembiusan. Di situ akan kita tanyakan apakah ada keluhan saat operasi yang sebelumnya, misal alergi obat atau efek mual muntah pasca pembiusan. Akan kita tanyakan kenapa untuk memperkecil keluhan itu muncul di tindakan selanjutnya. Jadi misal dia ada alergi obat A, B, ya kita hindari obat A dan B tadi. Misal dia ada keluhan mual muntah, ya kita pilihkan agen-agen obat untuk menanggulangi keluhan di pasca operasi. Itu yang pertama. Selain itu juga kita gali tentang riwayat penyakit. Apakah dia riwayat asma atau riwayat penyakit jantung. Jadi kita lebih waspada saat monitoring. Lalu yang tahap ketiga kita saat operasinya. Nah, saat operasi kita pilihkan dari berdasarkan data sebelum kita mulai tadi. Lalu yang terakhir tahap post anestesi. Itu juga kita evaluasi apakah obat-obat pembiusan yang kita berikan sudah hilang sepenuhnya, sama kita monitoring nyeri. Jadi sekarang nyeri itu termasuk dalam kategori pemeriksaan fisik, jadi kita harus pantau kadar nyeri pasien saat setelah operasi itu. Oh, baik. Jadi sebenarnya kalau tidak bangun lagi harusnya enggak ya, Dok? Enggak, insya enggak. Karena kalau kita di rumah sakit ini ya, Dok, itu saya kok semenjak 5 tahun terakhir kayaknya nggak pernah ada juga ya, Dok. Alhamdulillah, ya, pertolongan yang kuasa juga. Ya, karena kan sekarang untuk alat-alat monitoring di rumah sakit sudah lebih canggih dibanding kita bayangkan 20 tahun yang lalu itu lebih. Baik, sekarang. Baik. Terus mitos yang ketiga nih, Dok. Kalau dilakukan bius tapi yang lokal nih, Dok, itu kata orang nggak manjur. Itu gimana, Dok? Jadi kalau bius lokal itu harus kita pilihnya ada namanya anestesi lokal. Itu obat anestesi yang sifatnya dia lokal.
Nah, lokal mana dulu yang bisa kita bedakan? Yang pertama, misal kita jahit ada sobek di tangan. Iya. Nah, kita bius lokal di sekitarnya ini. Yaitu di sekitar ini nanti saat dijahit juga insya Allah kalau biusnya kita tepat pemberiannya, tepat dosisnya, dia akan tidak terasa. Sebenarnya masih terasa nggak sih, Dok? Untuk sebenarnya kalau kita bloknya tepat, di situ Nggak. biasanya insya Allah nggak terasa. Nggak terasa. Nggak terasa. Kita jahit itu nggak terasa. Yang takutnya itu mungkin saat pasien melihat atau dia dengan suara kanan kirinya ada suara apa yang misalnya membuat dia takut, mungkin jadi takut traumanya itu. Oh, baik. Nah, sebenarnya kalau bloknya adekuat, kita tempat masuknya obat pas, insya Allah udah nggak sakit. Nggak kerasa ya, Dok? Iya. Jadi mitosnya salah ya, Dok? Salah, iya. Karena mungkin dia bisa juga ada trauma sebelumnya. Baik. Dia juga melihat, kadang orang melihat kan juga nggak semuanya mentalnya kuat ya. Lihat ada darah merah sampai macur itu kan nggak semuanya Betul. mental kuatnya. Jadi dia mungkin dalamnya di situ. Makanya kita harus alihkan perhatiannya. Misal itu dokter bedah udah lebih ahli, misal tindakan yang lokal diajak ngobrol atau dia nggak boleh melihat, itu lebih aman. Baik. Oke, Dok. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dok. Ya. Saya sih sebenarnya kepengen tahu nih, Dok. Kalau di anestesi itu sendiri, sebenarnya proses kerjanya obat-obatan atau proses kerjanya dokter dalam membius itu, tahapan itu seperti apa sih, Dok? Oke. Jadi untuk tahap obat-obatannya itu memang sekarang sudah zamannya lebih canggih, jadi obat-obat anestesi itu lebih aman ya. Jadi yang pertama kita ada obat-obatan yang lewat infus. Makanya sebelum tindakan operasi kita harus pastikan sebagai dokter anestesi itu pasien terpasang infus dan infusnya lancar. Oke. Apalagi anak-anak ya. Anak-anak kita harus pastikan dulu infusnya lancar dia. Soalnya kalau infusnya nggak lancar, dia cuma masuk di suputan atau istilahnya hipo, itu juga obat juga nggak bisa adekuat untuk masuk dosisnya itu. Lalu yang kedua, setelah obat bius kita masukkan lewat infus, biasanya pasien akan tidur. Nah, di situ kita akan monitoring dari tekanan darah pasien, lalu kadar oksigen dalam darah, lalu kita juga monitoring apakah saat dokter bedah melakukan tindakan itu pasien nyeri atau tidak. Jadi walaupun kondisi tidur, kita tetap bisa melihat. Jadi dengan contohnya peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, itu ada gambaran berarti pasien walaupun tidur dia Merasakan sakit. nyeri. Ya, nyeri. Kita harus berikan obat-obat analgesik untuk menekan tadi. Kenapa kalau kita nggak berikan itu, juga dia tidur kan? Ya, nah, itu akan membebani kerja jantung. Jadi dia nadinya naik, tekanan darah naik, lama-lama kan denyut jantungnya lebih. Itu jadi kita kurangi untuk mencegah kemungkinan pasien sakit pasca operasi terutamanya itu. Oh, baik. Jadi itu mitos mungkin ya. Jadi sebenarnya kerjanya dokter anestesi itu pasti dibantu dengan obat-obatan. Iya. Cuman dalam pelaksanaan pembiusan, monitoring yang dilakukan juga sebenarnya penting juga. Cukup banyak ya, Dok. Cukup banyak. Itu ya, Dok ya. Baik, kemudian saya pengen tanya nih, Dok, kalau misalkan orang yang sudah di anestesi gitu, Dok ya, itu biasanya efek setelah pembiusan itu seperti apa sih, Dok? Untuk efek pembiusan biasanya setiap pasien beda-beda ya. Ada yang namanya itu PONV. PONV itu singkatannya post operating nausea dan vomitus. Di sini biasanya pasien akan mengeluhkan mual hebat sampai dengan muntah, tapi muntah itu jarang karena dia nggak ada isinya kan. Karena puasa ya. Jadi saat sebelum tindakan dia udah puasa, jadi kosong kan perutnya. Tapi dari sentralnya sini memerintahkan untuk mengeluarkan. Iya, mengeluarkan. Karena refleks mual tadi. Mual ya, Dok. Nah, itu memang komplikasi yang paling sering, tapi biasanya paling sering itu pada perempuan. Perempuan lebih sering? Lebih sering dibanding laki-laki. Kenapa itu, Dok? Itu memang dari penelitian masih belum ditemukan penyebabnya. Baik. Tapi dari data penelitian yang paling banyak perempuan. Baik. Pertanyaan saya, Dok, bisa dicegah nggak, Dok? Untuk pencegahan bisa. Kita ada ilmunya untuk pencegahan dengan obat-obat khusus yang kita berikan selama sebelum operasi dan saat operasi. Supaya setelahnya nanti tidak mual itu? Tidak mual. Oh, baik. Jadi kita ada pencegahan, makanya saat pre-operasi itu perlu disampaikan dengan benar apakah dia ada riwayat sakit mah atau riwayat
operasi sebelumnya sampai mual hebat, itu perlu kita sampaikan karena kita dokter anestesi bisa memilih obat yang pas untuk pasien tersebut. Baik, dok, kan anestesi itu kebagi sebagian besar kalau untuk yang masuk ke kamar operasi kebagi dua ya dok ya. Ada yang general anestesi atau bius umum, kemudian ada yang anestesi blok spinal. Itu kalau untuk efeknya keduanya itu mungkin ada bedanya dok? Untuk efeknya Efek setelah posnya operasi ya, beda. Jadi yang mual tadi paling sering pada efek bius total. Walaupun bius separuh spinal juga ada juga. Itu mualnya biasanya karena ada penurunan tekanan darah. Jadi dia refleks di enteral, di otak di perut itu akan rasanya kayak mual, yaitu karena hipotensi. Karena dia ada gangguan suplai oksigen yang ke situ, jadi dia memerintahkan untuk mual. Jadi efek kerjanya beda. Kalau yang bius total dari sentral, kalau yang bius paruh dari sama-sama mual, tapi proses yang terjadinya beda. Ya? Obat yang dipilih juga beda. Obat yang dipilih juga beda. Tapi untuk efek mualnya itu memang lebih sering pada bius total dibanding bius paruh. Oke, baik. Kalau yang bius paruh ada yang lebih spesifik? Kalau bius paruh mungkin efeknya itu paling sering tensi turun tadi paling. Tekanan darahnya turun, sama untuk pemulihan di kamar pemulihan kan juga lebih butuh waktu. Jadi biasanya kita pindahkan pasien setelah kakinya kerasa. Ya, sekitar 2-3 jam, obat anestesi lokalnya udah mulai hilang, dia baru pindah. Baru pindah ke ruangan perawatan. Saya pernah nemu kasus ini dok. Saya pernah nemu kasus yang nyeri kepala hebat pasca spinal anestesi itu. Apakah itu memang komplikasi atau bukan komplikasi? Mungkin itu resiko pasca pembiusan yang wajar atau gimana dok? Itu jadi merupakan salah satu efek samping yang dipilih ya. Jadi tindakan bius spinal tadi. Jadi itu biasanya disebut PDPH atau postural puncture headache. Yaitu biasanya nyeri kepala yang khas di belakang paling sering. Itu muncul setelah 5-7 hari operasi. Jadi saat di kamar perawatan mungkin pasien belum merasa, tapi saat pulang dia hari ke-5 atau ke-6 kadang sakit kepala ya? Iya, kepalanya hebat karena ada komplikasi efek samping dari bius spinal tadi. Oh, baik. Itu terapinya sebenarnya sangat simpel. Jadi pasien diharapkan untuk kalau pas serangan pusing untuk tirah baring dahulu. Tirah baring untuk tiduran, nanti sampai membaik baru nanti latihan duduk pelan-pelan. Nanti sampai juga minum kopi juga. Ada yang menyarankan kopi itu kafeinnya ada efek untuk mengurangi, membantu PDPH itu ya. PDPH. Oh, sebenarnya obatnya cukup mudah ya dok? Cukup mudah, yang penting orang tahu. Jadi kan nggak panik kok. Kayak habis misal yang paling sering ibu melahirkan ya mungkin sesar gitu, mungkin jarak 5 hari dia akan pusing gitu, mungkin efek dari karena spinalnya. Kalau misalkan terjadinya 5 hari kan mungkin pasien juga sudah di rumah ya? Iya, ada di rumah. Jadi nggak langsung ada efek samping. Obatnya tinggal minum kopi minum kopi, minum air putih yang cukup, sama tirah baring tadi. Oh, tirah baring. Saat dia sakit banget, kita untuk tirah baring dulu, insya Allah udah membaik. Baik. Dok, tadi sempat dibahas adalah pemasangan infus atau jalur IV line yang adekuat dok ya. Kalau pada kasus anak-anak dok, takut misalkan dok, bahkan nggak usah diambil darah dok, kadang-kadang kita masuk ke ruangannya saja sudah nangis dok. Itu kalau dari anestesi bisa nggak sih dok? Itu masuk dulu, dibius dulu, kemudian baru kita pasang infusnya gitu, IV line-nya itu gimana dok? Bisa. Jadi pada pasien-pasien yang khusus, pada anak yang kondisi dia misal operasi harus segera, misal kondisi fimosis, dia nggak bisa kencing harus segera disunat, kondisi-kondisi yang dia tidak bisa dipasang infus di perawatan, padahal dia harus menjalani operasi yang butuh infus, makanya anestesi bisa. Jadi kita namanya kita ke agen obat bius yang dihirup. Jadi anak kita berikan kayak pengalian, bisa kita buatkan balon atau apa dari handscoon, lalu kita pasien, anak disuruh meniup balon itu. Jadi di mesin anestesi kan kita sungkupnya kita pasang, dia suruh menghirup sampai yang balonnya itu mengembang kempis. Dia akan tertarik biasanya. Oh gitu. Nah, jadi saat dia menghirup itu lama-lama dia akan tidur. Tidur gitu. Saat itu baru kita gunakan untuk memasang infus tadi. Oh, berarti kalau untuk anak-anak yang kurang lebih
tidak kooperatif itu bisa ya dok ya? bisa. Nggak perlu diinfus dulu Ya, gitu, nggak dok, ya? perlu, nggak bisa tetap ditangis, dipegang itu nggak bisa, Nggak Mas. usah ya? Trauma dia nggak usah. Kita Trauma bisa ya dok bantu, ya? ya. Iya, baik. Dok, tadi kita sudah bahas tentang pembiusan dan mungkin sedikit pasca Ya. anestesinya ya dok ya. Kalau saya kembali lagi ke sebelum kita dibius, Ya. itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak dok untuk pre-anestesinya dok? Jadi untuk pre-anestesi ini merupakan hal pentingnya. Jadi kita harap untuk pasien atau masyarakat yang mau dilakukan tindakan operasi itu lebih baik jujur. Jadi misal alergi obat apa aja disampaikan. Lalu untuk keluhan misal udah pernah operasi sebelumnya juga disampaikan. Biar kita tidak mengulangi obat yang dia ada efek yang tidak nyaman ke pasien. Lalu riwayat penyakit yang berat misal stroke, riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit paru yang dia mengganggu fungsi organ vital kita. Kan organ vital kita 3 ya, jantung, paru, otak. Jadi bisa mungkin kita gali penyakit yang berhubungan dengan 3 organ tadi. Jadi nanti lebih aman untuk pasien dan juga dokternya lebih nyaman untuk saat pemantauan monitoring itu. Karena kenapa? Karena untuk jika terjadi sesuatu kita juga nggak tenang tentunya kan. Jadi kan kita lebih enak dari awal pasien untuk terbuka dia dari alergi obat atau sakit apa disampaikan aja biar kita lebih concern untuk monitoringnya. Baik. Kalau untuk pre-anestesi itu juga termasuk di dalamnya ada puasa gitu ya dok? Ada puasa. Gitu ya dok. Karena menghindari akan muntah itu ya dok, masuk ke saluran nafas. Masuk ke saluran nafas. Dan yang paling bahaya kan jika kita kemasukan cairan lambung kan. Gitu ya. Cairan lambung itu sangat merusak paru-paru. Baik. Kalau untuk puasanya itu sendiri gimana dok? Kalau untuk puasanya biar aman, jadi kalau makanan cair kayak air putih itu 1 jam 2 jam dia udah masuk, udah diserap. Udah masuk usus. Lalu untuk makanan padat kayak nasi, roti itu sekitar 6 jam. 6 jam? 6 jam. Tapi kalau yang makanan padat kayak daging, kayak apa itu bisa 8 sampai 10 jam. Makanya kita harus sesuaikan puasa tadi kecuali operasi darurat. Kalau operasi darurat ya mau nggak mau harus segera, kita nanti akan pilihkan agen-agen obat bius dan teknik yang lebih aman. Itu tadinya beda. Iya. Dok, ini kan kalau dewasa kuat nih dok. Iya. Kalau bayi dan anak-anak dok. Ya, untuk itu bayi. Ada penyesuaian nggak sih dok? Untuk bayi kan dia masih cairan kan. Iya baik. Jadi bisa mungkin paling nggak 2 jam sebelumnya tuh dia udah puasa. Jadi kalau bayi kriterianya nggak selama tadi. Nggak selama untuk dewasa ya dok ya? Dan kita menyesuaikan dia masih minum cairan, ya susu paling nggak. Susu 2 jam, 4 jam masih bisa. Antara 2 jam sampai 4 jam itu sudah cukup. Baik. Baik, terima kasih Dokter Reza. Ini ilmunya luar biasa sekali. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya dok ya di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek. Semoga episode hari ini memberikan pencerahan dan informasi yang berguna untuk kita. Jangan lupa follow podcast ini dan share episode ini ke teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di Jeda Praktek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.